kita ada serangkaian tema dan untuk sesi anak dan remaja pada malam hari ini kita pada topik deteksi dini dulu ya teman-teman. Nanti untuk sesi-sesi selanjutnya akan berlanjut dengan mungkin terapi, mungkin tentang gangguan jiwa pada anak yang lainnya. Begitu. Jadi sebagai awalan mungkin kita agak tidak semua tahu bahwa kadang-kadang kalau kita berbicara tentang gangguan jiwa atau gangguan mental emosional itu yang kita kenal adalah pada orang dewasa gitu. Padahal gangguan mental emosional itu juga bisa terjadi pada semua range usia ya, bisa juga pada anak dan remaja. Dan ini sangat penting gitu ya, karena kita tahu bahwa gangguan mental emosional pada anak-anak dan remaja itu sering tidak terdeteksi, sering tidak dapat diketahui karena memang gejalanya yang lumayan unik dan sedikit berbeda dengan gangguan mental pada orang dewasa gitu ya. Ini yang sering kemudian menjadi tidak terdeteksi. Padahal WHO sendiri pada tahun 2018 mengatakan bahwa gangguan jiwa yang terjadi pada orang dewasa itu 50%-nya dimulai pada usia kurang dari 14 tahun gitu. Jadi ini adalah usia-usia krusial yang kita tahu anak dan remaja itu kan calon-calon generasi penerus. Tentu saja kesehatan mental itu adalah salah satu landasan utama di samping kesehatan fisik untuk seseorang menjadi produktif, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita semua sebagai orang tua, sebagai masyarakat itu untuk mampu mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini bentuk-bentuk gangguan mental emosional pada anak dan remaja agar supaya nanti tentu saja tidak terjadi keterlambatan penanganan. Mungkin seperti itu ya sebagai preview untuk paparan dari Dr. Liung untuk malam hari ini. Oke, tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Dr. Liung untuk memulai paparannya. Sepenuhnya saya persilakan kepada Dr. Liung. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Dr. Nurmi. Salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya kepada Dr. Nurmi, kepada komunitas selaras jiwa, sejiwa ya. Sungguh kehormatan bagi saya untuk bisa bersama teman-teman semua di sini. Saya juga ingin menyapa, tadi ada senior saya, ini ada Dr. Ramawati, SPKJ, psikiater kondang di ini di mana di Kebumen ya, juga ya? Betul. Ya, Halo Mbak Rahma. Iya, wah luar biasa. Ya. Halo Mbak Rahma. Ya. Kemudian juga saya ingin menyapa, tadi ada kembaran saya Pak Nanang Yusuf, ada Mbak Nurmi. Ada Mbak Agni juga loh Mas Leo. Ya, oh ya, waduh, ada Dokter ya. Agni ini, Dokter Agni. Ya, ya. Iya, ini jadi ajang ya. reuni. Baik. Ya, seperti yang disampaikan Dr. Nurmi tadi, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bagaimana deteksi dini untuk gangguan mental emosional pada masa kanak dan remaja. Jadi memang betul seperti disampaikan Dr. Nurmi bahwa khususnya ya masa remaja itu adalah saat ini merupakan kurang lebih sekitar 20 sampai 25% populasi Indonesia ini adalah remaja. Dimana kalau remaja itu merupakan masa transisi yang sangat labil, kemudian masa transisi yang juga penuh gejolak biasanya ya. Kita semua di sini saya rasa pernah mengalami masa remaja, masa pencarian identitas diri, masa pencarian jati diri, dan masa pemberontakan kalau saya bilang. Mencoba banyak hal seperti itu ya yang belum tentu orang tua bisa setujui gitu, karena di dalam proses pencarian jati diri itu. Ya baik, saya akan share screen dulu. Nanti saya akan mulai dengan suatu video gitu untuk sebagai sebuah gambaran ilustrasi kasus mengenai masalah mental emosional yang mungkin bisa dialami di masa kanak dan remaja. Baik, saya share screen dulu ini.
Oke, ini sudah kelihatan ya. Ini jadi Oke, Om. Tadi seperti diperkenalkan Dr. Nurmi, saya saat ini biasa dipanggil Dr. Liung. Mas Liung, kalau oleh Mbak Nurmi, oleh teman-teman Mas Li juga, silakan teman-teman mau panggil Li, boleh Master Li katanya. Nah, jadi ya ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana deteksi dini gangguan mental emosional pada masa kanak dan remaja. Izinkan ini saya akan share video ya. Nah, saya akan share screen dulu. Mohon maaf, sebentar. Nanti mohon diketik di chat ya kalau teman-teman tidak mendengar suaranya ataupun tidak melihat video yang saya tampilkan.